Saya undang itu menteri itu ke Sumatera Barat. Mari kita bicara. Dia bicara HAM, mari kita bicara HAM. Dia bicara kebinekaan, mari kita bicara kebinekaan. Dia berbicara tentang membentuk karakter, mari kita bicara membentuk karakter. Ingat, kalau perkara non-muslim yang dia bicarakan, ya, non-muslim yang dia bicarakan, tidak ada pemaksaan. Saya sudah datang ke sana. Saya konfirmasi berbagai persoalan. Apakah ada pihak yang dihukum? Apakah ada sanksi yang sudah dijatuhkan? Apakah ada keputusan hukuman yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan atau hukuman? Belum ada. Baik. Kalau seandainya ada pihak yang semula telah menyetujui tata tertib, kemudian di dalam perilakunya berbeda dengan apa yang disetujui, kan sudah ada tanda tangan siswa yang bersangkutan, sudah ada tanda tangan orang tua. Nah, kemudian dia bersikap berbeda. Apakah ada hak dari guru atau pihak terkait di sekolah mempertanyakan ada apa? Oke. Baik Buya, terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali murid ataupun murid yang bersangkutan seperti itu, apakah ini berupa kewajiban atau hanya pernyataan saja Buya? Kewajiban berdasarkan tatib yang telah. Ingat, tatib itu kan diketahui oleh komite. Iya. Nah, kalau seandainya ada orang tua yang tidak setuju dengan tatib yang telah dibuat itu, sudah kan ada rapat komite untuk membicarakannya dan bicarakan dengan sekolah. MUI dari semula masalah ini muncul menghormati proses internal dari sekolah. Nah, makanya saya tidak mau datang ke SMK Negeri 2 Padang ketika dilaporkan berbagai macam. Saya coba untuk menahan diri. Walaupun sudah kemana-mana di framing sampai perda yang dipersoalkan, sampai kebijakan umum yang dipersoalkan, apa yang mereka mau dalam perkara ini? Nah, saya menahan diri. Tetapi ketika masalah ini sudah dibawa keluar dari perkara internal SMK Negeri 2, ini yang saya tidak setuju. Kenapa harus pakai lawyer? Kenapa harus bicara lapor ke presiden, lapor ke menteri dan berbagai macam? Apa sudah buntu itu proses internal di dalam SMK Negeri 2? Ternyata tidak. Nah, kalau memang anak ini tidak setuju, tidak ada keharusan di dalam peraturan-peraturan itu. Tapi ingat, jangan dibawa-bawa ke aturan umum. Muslimah, dimanapun dia berada, dia berkewajiban untuk menutup auratnya, kecuali kepada orang-orang yang halal melihat auratnya. Dan kalau hal itu yang diganggu-gugat dan itu yang disentuh-sentuh oleh mau menteri mana, oleh apapun, mereka tentu telah menyentuh hal yang prinsip bagi masyarakat kita. Dan saya tidak akan izinkan pihak manapun membuat kebijakan yang berakibat lepasnya penutup aurat putra-putri Minangkabau. Kita tidak akan izinkan. Saya akan impun seluruh ulama, nenek mama, bondo kandung dan tokoh masyarakat untuk berhadapan kalau kebijakan itu dilakukan. Tapi kalau non-muslim yang dia perkarakan, tidak ada pemaksaan apapun. Tatib-tatib yang dibuat itu berdasarkan kepada apa diketahui oleh komite. Jadi kalau ada persoalan, bicarakan di dalam internal. Jangan dibawa keluar, kemudian di framing, kemudian Sumatera Barat dijadikan sebagai objek bulian, ini intoleran, di sini anti kebinekaan dan berbagai macam. Apa bisa itu dipertanggungjawabkan? Pernyataan-pernyataan seperti itu. Baik, Buya. Ya, tentang isu ini yang di framing seperti itu, apakah menurut Buya memang ada unsur kesengajaan di sini untuk menyudutkan masyarakat Sumatera Barat? Bahwasannya masyarakat Sumatera Barat ini memang tidak Pancasilais dan juga intoleransi seperti itu, Buya. Karena memang kalau dari video yang beredar kita lihat, memang orang tua wali murid ini dengan sengaja memang tanpa izin sekolah juga melakukan video secara langsung seperti itu dan dilihat langsung oleh masyarakat luas. Kita bisa melihat itu. Dan saya tidak ingin masuk ke ranah niat orang. Yang saya ingin katakan ada indikasi. Kenapa persoalan yang bisa diselesaikan secara internal kemudian dibawa ke masyarakat luas? Kemudian sampai apa perlu juga perkara di dalam sekolah itu pakai lawyer dan berbagai macam.
Apakah ini begini caranya wajah pendidikan kita? Kalau dia tidak bersedia dan bertentangan dengan akidah dia, ya sudah. Toh banyak juga yang lain yang nyaman menggunakannya. Iya. Ingat, saya tidak memperkarakan banyak sekolah-sekolah yang juga tidak membolehkan adanya anak-anak muslimah berhijab di dalam sekolah. Iya. Apakah kita akan terus akan bergerak ke arah sana, kemudian kita saling berhadap-hadapan? Bagaimana kerukunan akan kita bangun dengan cara seperti ini? Bagaimana kedamaian akan dibangun dengan cara seperti ini? Masyarakat Minangkabau sangat toleran dengan keberadaan umat beragama lain. Tetapi tolong dijaga. Jangan dilampaui pula batas sehingga orang Minang mesti bergeser pula dari prinsip-prinsip mendasar di dalam kehidupan mereka. Ini jangan dibawa-bawa dalam ranah yang lebih luas. Ya. MUI Sumatera Barat menghormati, tadi saya katakan kepala sekolah, kami hormati proses penyelesaian internal. Tetapi kalau proses ini dibawa keluar dengan mempergunakan power, kekuasaan dan berbagai macam, ulama juga tidak akan diam. Nah, kita tidak ingin sampai ke tingkat itu ya. Baik. Kita tidak ingin. Oke. Tapi perlu kita ingatkan, karena sebagian orang hari ini bertindak hanya berdasarkan kepentingannya saja. Iya. Baik. Buya Agus Rizal. Ya, tadi sampaikan juga bahwasannya Buya sudah ada pertemuan dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Padang. Itu hasil pembahasannya seperti apa, Buya? Yang pertama, kita tidak temukan indikasi pemaksaan. Jadi jangan di framing lagi ada memaksa-memaksa. Kami temukan bahwa pihak dari anak dan orang tua telah menyetujui tatib dari awal. Kemudian berikutnya, yang ketiga, belum ada proses yang sampai ke tingkat menghukum anak tersebut. Iya. Dan kami juga temukan bukan satu itu saja yang non-muslimah di sekolah itu dan selama ini tidak menjadi persoalan. Dan berikutnya adalah sekolah tidak pula bersikukuh kalau seandainya anak itu menjawab bahwa ini adalah suatu keyakinan dia tidak mengakuinya, ya sudah, kan tidak dipaksa, cuma tetap menjaga tata kesopanan yang berlaku secara umum dan wajar di sekolah itu. Perkara tatib itu adalah kesepakatan yang tentu lahir dari berbagai macam pembicaraan pihak sekolah dengan pihak orang tua dan berbagai macam dalam komite sebagainya. Nah, itu bicarakan dengan cara-cara yang lumrah dan lazim di dalam internal sekolah. Nah, saya meminta kepada berbagai pihak, selama ini masih bisa kita lokalisir persoalan di dalam penyelesaian internal sekolah, kita percayakan. Tapi kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba membawa keluar, MUI Sumatera Barat terus memantau perkembangan ini. Dan ada garis merah yang harus kita jelaskan. Jangan sampai persoalan yang ini membawa adanya kebencian kepada apa yang telah menjadi kebijakan selama ini di Sumatera Barat terhadap wanita-wanita muslimah dan pria-pria muslim terkait dengan berbusana sesuai dengan kearifan di Sumatera Barat, adat basani syarak basani kitabullah, adat bapane, syarak melindung, syarak mengatur adat memakai. Ini yang kita ingatkan dan tadi saya sampaikan. Dan saya juga katakan kepada kepala sekolah, karena ada berbagai informasi, berbagai cerita akan ada teguran atau akan ada hukuman dan berbagai macam, kita masyarakat Sumatera Barat bersama dengan kepala sekolah SMK Negeri 2 Padang, tentu kita tidak akan biarkan ada kezaliman begitu saja. Dan saya himbau pihak-pihak yang berwenang di Sumatera Barat, kita hidup di dalam kebersamaan. Jangan kita biarkan suatu kezaliman berlalu begitu saja dan kita tidak bisa menghentikannya. Non-muslim hidup tenang di Sumatera Barat di tengah masyarakat Minangkabau. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, tapi tolong kebersamaan itu harus kita jaga bersama. Dan saya harap kedamaian ini dijaga bersama.
Baik. Bukan dituntut hanya dari mayoritas, hargai minoritas, jangan gitu. Kita boleh tidak bicara mayoritas dan minoritas, tetapi seluruh pihak harus berusaha mewujudkan kebersamaan. Jangan ada yang merasa karena berada di pihak yang berkuasa dan dibela oleh pihak yang berkuasa, janganlah melampaui batas dalam hal ini. Karena akibatnya nanti kalau ada yang terlanjur melampaui batas, akibatnya akan dia sesali dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Baik, Buya. Dan terakhir Buya, karena ini sudah menjadi isu nasional juga, apa yang ingin Buya sampaikan terakhir ini? Saya sampaikan kepada tokoh-tokoh di Jakarta, jadilah tokoh yang sebenarnya. Bukan orang yang mempergunakan kekuasaan untuk menjalankan misi-misi tertentu. Jaga keutuhan bangsa ini. Dan saya sampaikan masyarakat Minangkabau semenjak dahulu adalah bahagian yang senantiasa menjaga keutuhan negeri ini. Tokoh-tokohnya menjadi saksi atas itu semua. Nah, karena itu tolong difahami ada garis-garis batas dalam kehidupan bersama. Menutup aurat bagi muslimat, begitu juga bagi muslim, dan bagi muslimat dengan berhijab, itu adalah ketentuan yang telah menjadi suatu kesepakatan di dalam adat Minangkabau yang berlandaskan kepada syariat Islam. Kalau itu diganggu-gugat atau malah ada yang mencoba untuk merusaknya, maka saya khawatir reaksi masyarakat Minangkabau di luar dugaan dari tokoh-tokoh di pusat itu. Jadi tolong jadilah tokoh sebenarnya. Proses sedang berjalan, jangan berkomentar apa-apa. Baik. Kalau mau tahu yang sebenarnya, silakan. Pintu Sumatera Barat terbuka. Kami para ulama Sumatera Barat siap untuk berdialog dengan siapapun, dan saya yakin juga tokoh-tokoh Sumatera Barat siap berdialog dengan siapapun. Tetapi apa yang telah menjadi garisan di dalam kebinekaan kita bersama, bahwa Sumatera Barat dengan kearifan lokalnya harus tetap diakui sebagai bagian dari kebudayaan nasional, dan jangan ada yang ingin mengeliminir. Saya rasa itu.